Hey, what's up guys? Video ini adalah video lanjutan serial OLED. Sebelumnya kita belajar membuat teks garis dan animasi sederhana pada layar OLED. Nah, kali ini gua mau tunjukin bagaimana caranya kita bisa menampilkan konten yang berbeda pada beberapa OLED melalui pengaturan sketch atau kode program. Untuk ini kita akan menggunakan library bernama Multi-Bitbank, buatan Larry Bank. Kita perlu berterima kasih sama orang ini ya, karena dengan library ini kita bisa menggunakan banyak OLED dengan menghemat penggunaan pin GPIO. Nah, bagaimana kita bisa menggunakannya? Kita mulai aja ya. Di sini gua udah mempersiapkan 5 OLED I2C dengan pengaturan seperti ini. Gua sudah berikan label juga di sini, OLED 1, OLED 2 dan seterusnya. Board yang gua gunakan adalah Pro Micro yang memiliki kapasitas RAM yang lebih besar daripada Arduino Uno. Supaya kalian lebih mudah memahami, gua langsung tunjukin skemanya aja ya. Gua jelaskan secara singkat. Di sini ada 2 breadboard. Semua OLED ditempatkan pada breadboard besar. Lalu board Pro Micro ditempatkan pada breadboard yang lebih kecil. Sebenarnya tidak perlu 2 breadboard ya. 1 saja cukup. Tapi gua mau memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada kalian. Semua VCC OLED dihubungkan ke VCC board controller dengan sambungan jumper merah ya. Semua ground OLED ke ground board controller dengan sambungan jumper hitam. Semua pin SCL dihubungkan ke pin 9 microcontroller dengan jumper ungu. SDA OLED 1 dan OLED 2 dihubungkan ke pin 5 dengan jumper hijau. Ini artinya konten OLED 1 dan OLED 2 akan memiliki konten yang sama. SDA OLED 3 dihubungkan ke pin 6 dengan jumper biru. SDA OLED 4 dihubungkan ke pin 7 dengan jumper coklat. SDA OLED 5 dihubungkan ke pin 8 dengan jumper abu-abu. Kalau kalian membutuhkan skemanya, skema juga tersedia di deskripsi video. Nah, mengapa skemanya seperti ini? Nanti gue jelaskan dengan menggunakan kode programnya ya. Kita buka dulu Arduino IDE. Sudah ada contoh kode program atau sketch yang tersedia. Kita cari kode programnya ya. Kita buka menu file. Lalu example, lalu kita cari multi OLED. Pilih simple demo. Ini kode programnya ya. Oh ya teman-teman, untuk menggunakan contoh ini dan library multi OLED ini, sebelumnya teman-teman perlu menginstal dulu library-nya ya, melalui library manager. Cari dengan kata kunci multi OLED. Muncul multi_OLED by Larry Bank. Lakukan instalasi. Kalian juga bisa mengunjungi GitHub milik Larry Bank. Link tersedia di deskripsi video. Download library-nya dan tambahkan ke Library Manager Arduino IDE. Di halaman ini juga tersedia penjelasan mengenai cara menggunakan library ini. Sekarang kita kembali ke kode programnya ya. Pertama kita memanggil library Multi-Bitbank. Lalu kita memanggil library multi-OLED. Library ini bergantung pada library Multi-Bitbank. Berikutnya kita definisikan jumlah display. Di sini sudah ada angka 5
yang artinya kita bisa menggunakan sampai 5 display. Seperti ini ya teman-teman, ada 5 OLED. Nilai parameter ini menentukan jumlah data dalam setiap array di semua bagian ini. Nanti gue jelaskan satu persatu. Yang perlu diperhatikan di sini adalah angka jumlah display tidak bisa lebih sedikit daripada jumlah data yang ada di dalam array. Lalu kita definisikan jumlah jalur bus yang kita gunakan dalam variabel numBuses. Di sini sudah tertulis angka 4. Jumlah angka ini adalah jumlah data dalam masing-masing array di bagian ini. Ini juga sama seperti variabel numDisplays. Nilai numBuses tidak boleh lebih rendah daripada jumlah data yang ada di dalam masing-masing array ini. Untuk variabel array SCLList, semua pin SCL dialamatkan pada alamat ini. 0xB5 atau pin 9 board controller. Seperti yang teman-teman lihat pada skema ini. Pin 9 ini dihubungkan dengan jalur semua pin SCL. Disambungkan dengan jumper berwarna ungu. Dari mana alamat pin ini didapatkan? Kok bisa pin 9 menjadi 0xB5? Ini kita dapatkan dari pin Atmel AVR. Kita buka dokumentasi dari AVR. Kita scroll ke bawah. Di sini ada pin out untuk controller yang digunakan oleh board Pro Micro. Nah, 0xB5 adalah pin ini ya teman-teman. Untuk semua alamat yang kita akan lihat berikutnya, semua alamat tersebut juga mengacu pada referensi dokumen ini. Variabel SDA list berisi 4 data alamat yang berbeda. 0xC6, 0xD7, dan seterusnya. Masing-masing adalah pin 5, 6, 7, 8, seperti yang teman-teman lihat pada skema. Ini berarti ada 4 jalur alamat yang kita bisa gunakan untuk OLED ya teman-teman. Lalu ini adalah pengaturan speed untuk menentukan seberapa cepat kita bisa menampilkan datanya. Perhatikan di belakang angka-angka tersebut ada sufiks L yang artinya long, agar tidak terjadi overflow. Angka yang lebih rendah membuat layar display OLED merefresh kontennya lebih lambat. Angka yang lebih tinggi membuat layar display OLED merefresh kontennya lebih cepat. Kita coba ganti angka speed. Untuk OLED pertama menjadi 50.000 L. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di bagian ini, semua atau 5 baris ini adalah pengaturan parameter displaynya. Bus list berisi angka 0, 0, 1, 2, 3. Artinya OLED 1 dan OLED 2 ditempatkan pada jalur bus yang pertama, yaitu pin 5. OLED ketiga ditempatkan pada jalur bus kedua. OLED keempat ditempatkan pada jalur bus ketiga. OLED kelima ditempatkan pada jalur bus keempat. Lalu di sini ada ADDR list. Ini adalah alamat I2C default yang disediakan oleh modul OLED-nya. Biasanya bernilai 0x3C atau 0x3D. Jadi dalam array ini, secara default, OLED pertama memiliki alamat 0x3C. OLED kedua memiliki 0x3D, dan seterusnya.
Jika teman-teman bingung berapa nilai yang perlu dimasukkan di sini, silakan menggunakan cara deteksi I2C scanner. Gua nggak akan menjelaskan mengenai I2C scanner. Silakan dicoba sendiri ya. Sudah banyak referensinya di YouTube. Lalu di sini ada variabel array type list. Berisi informasi dimensi piksel dari OLED yang digunakan. Di sini ada 128 kali 64, 132 kali 64, dan seterusnya. Nah, karena gua menggunakan 5 OLED berukuran 128 kali 64, gua ganti beberapa nilai dimensi menjadi 128 kali 64. Berikutnya di sini ada flip list. Apakah kita ingin menampilkan konten terbalik secara vertikal? 1 terbalik, 0 tidak terbalik. Kita biarkan saja ya. Nanti kita lihat tampilannya seperti apa. Lalu ada invert list. Apakah kita ingin menampilkan konten dengan latar belakang berwarna putih dan warna font menjadi hitam? Di sini semua angkanya 0. Kita coba rubah angka terakhir menjadi 1. Nanti kita juga lihat hasilnya seperti apa. Oke, itu semua bagian pengaturan awal ya. Cukup panjang dan ribet. Sekarang kita masuk ke bagian setup. Di sini ada fungsi untuk menginisialisasikan library-nya, multi I2C init, dan multi OLED init. Lalu di bagian void loop, ada unsigned integer variable i dan char stemp. Lalu di sini ada for loop yang terus terpanggil berdasarkan jumlah display yang kita masukkan sebelumnya, yaitu 5. Di sini ada fungsi multi OLED fill dengan argumen pertama adalah display nomor keberapa dan parameter kedua bernilai 0. Argumen kedua ini menentukan apakah kita ingin memiliki latar belakang garis horizontal dan seberapa tebal garis tersebut. Semakin tinggi nilainya, semakin tebal garis tersebut. Lalu ada multi OLED set contrast dengan argumen pertama adalah display nomor keberapa dan parameter kedua adalah tingkat kontrasnya. Gua berasumsi semakin tinggi nilainya semakin terang. Tapi setelah gua mencoba-coba, tidak terlalu banyak berbeda. Mungkin teman-teman bisa mencoba bagian ini dan berikan komentar di bawah video. Di sini ada multi OLED write string dengan parameter pertama adalah display nomor keberapa. Parameter kedua adalah posisi kolom. Parameter ketiga adalah posisi baris. Parameter keempat adalah konten teks yang ingin ditampilkan. Parameter kelima adalah ukuran font. Bisa font normal, font small, atau font large. Kita gunakan font normal saja. Dan parameter keenam adalah untuk memberikan warna latar belakang hanya untuk teks tersebut. Lalu di sini ada printf dengan parameter pertama stemp atau array karakter yang dideklarasikan di atas ini. Parameter kedua adalah konten yang akan dimasukkan ke dalam array karakter stemp. Dan parameter ketiga adalah urutan nomor OLED yang dimasukkan ke dalam parameter kedua. Nah, di sini gua sebenarnya nggak mau terlalu detail membicarakan printf. Tapi sederhananya, di bagian ini adalah
format specifier yang dilambangkan dengan simbol persen atau huruf D. Di bagian inilah kita memasukkan nilai variabel I yang ada di parameter ketiga. Lalu ini sama seperti baris sebelumnya, yaitu multi OLED write string dengan parameter pertama I dan urutan nomor OLED, kedua posisi kolom yaitu 0, ketiga posisi baris yaitu 2. Parameter keempat adalah konten yang tersimpan dalam EasyTemp. Parameter kelima adalah ukuran font, yaitu font normal. Dan parameter keenam adalah untuk memberikan warna latar belakang hanya untuk teks tersebut. Setelah 5 detik, konten berulang. Oke, kita upload kode programnya ya. Nah, seperti ini teman-teman. OLED 1 dan OLED 2 memiliki konten terbalik karena nilai flip list adalah 1. Sepertinya konten OLED 1 merefresh lebih lambat daripada konten OLED 2. Lalu ini adalah konten OLED 3, konten OLED 4, dan ini konten OLED 5. Dengan latar belakang putih, karena nilai invert list-nya adalah 1. Oke teman-teman, semoga cukup jelas ya. Sekarang kita bisa simpulkan, apakah kita menghemat pin GPIO? Ya, kita menghemat pin GPIO karena SCL semua OLED menggunakan jalur bus yang sama. Kita hanya perlu mengalokasikan pin GPIO untuk SDA dari masing-masing OLED. Nah, apakah kita bisa menggunakan board lainnya? Ini dengan Arduino Uno? Bisa, tapi kadang-kadang suka tidak stabil. Mungkin karena memorinya lebih kecil ya. Arduino Mega. Baik teman-teman, sekian dulu ya. Semoga teman-teman terbantu dengan video ini. Jika videonya bagus, silakan berikan like-nya ya teman-teman. Subscribe jika belum subscribe. Ada pertanyaan? Silakan tanya di kolom komentar di bawah video. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya ya guys.